Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 3 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Rika Yulianti. Beliau adalah guru dari SMP 3 Jampang Tengah yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Deris. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, mungkin saya akan meminta waktunya Bu dalam kegiatan hari ini, Baik, ya, Pak. di mana pada hari ini kita akan adakan percakapan partisipasi ya Bu ya. Ya nanti saya akan amati bagaimana proses Ibu ketika pembelajaran Ibu di kelas Bu ya. Siap, Pak. Nah, namun sebelumnya sebelumnya akan melakukan observasi di kelas, di mana tujuan observasi itu adalah untuk mengetahui Bu ya, dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Nah, namun sebelumnya kan, nah inilah kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan percakapan praobservasi ya. Dan tujuannya adalah sebagai persiapan awal Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti lebih siap, lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan yang terbaik Bu kepada murid Bu. Begitu ya Bu ya. Ya, Nah, ada beberapa pertanyaan Bu ya yang ingin ataupun saya ingin ketahui Bu. Jawabannya dari Ibu ya. Yang pertama itu berkaitan adalah dengan tujuan. Kira-kira nih Bu ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu di kelas? Ya, baik Pak Deris. Jadi nanti saya akan mengajar di kelas 7, di mana tujuan pembelajaran yang akan saya coba capai itu yaitu ada 3. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menganalisis teks deskripsi untuk menemukan pengertian, fungsi, struktur, dan kebahasaan dari teks deskripsi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis isi dari teks deskripsi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyusun teks deskripsi yaitu tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya dan menganalisis unsur kebahasaannya. Itu 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Ya mungkin itu tujuan Ibu ya. Itu semoga nanti bisa tercapai Bu ya dalam pelaksanaannya ya. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana nih mengenai area pengembangannya ya yang Ibu capai atau Ibu ingin lakukan Bu? Ya. Baik, mungkin itu berhubungan dengan area pengembangan di penilaian ya Pak ya. Kebetulan yang akan saya lakukan ketika pembelajaran itu adalah area pengembangan di penilaian ke pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi nanti siswa akan diajak untuk melakukan sebuah pembelajaran yang berbasis masalah, bukan masalah, dan sampai padanya mereka mampu untuk mempresentasikannya di depan kelas. Mungkin itu Pak. Baik Bu, berarti area pengembangan Ibu kembangkan itu adalah area aspek pengetahuan keterampilan Bu ya, ataupun Bu. Selanjutnya saya ingin tahu lagi Bu nih, ingin mendengarkan Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan Bu di dalam kelas nih? Mungkin ada strategi pembelajarannya Bu, mungkin dari modelnya ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Jadi nanti di pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu di kelas 7 tersebut, saya akan menggunakan beberapa strategi pembelajaran, yaitu saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian tentunya ini juga menjadi salah satu usaha kita untuk mengetahui gaya belajar siswa, dan ini juga salah satu hasil dari asesmen di diagnostik non-kognitif. Jadi saya sudah menganalisis siswa berdasarkan gaya belajar mereka, mulai dari visual, audio, serta kinestetiknya. Kemudian nanti kita akan melihat juga selain gaya belajar siswa juga kita akan mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Ya Bu, jadi PBL Bu ya, ataupun nanti kan ada juga pembelajaran yang berdasarkan program basic learning Ibu ya. Betul. Ya. Dan nanti Ibu ini juga sudah bagus Bu ya, di mana Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, dan direkomendasikan dengan PSI Bu ya. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan ya di dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya. Nah itu, terus ada juga nih Bu pertanyaan yang saya ingin tanyakan, dan ini Bu, apakah Bu Ibu menggunakan model seperti apa Bu? Ya,
Jadi model yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL atau sering kita kenal dengan berbasis masalah. Ya. Kemudian metodenya saya akan menggunakan metode seperti biasa berdiskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Saja mungkin Pak. Oh gitu ya Bu ya. Nah dari semua itu Bu nih, berarti Ibu sudah mempersiapkan ya dari tujuannya, terus juga area pengembangannya, terus juga metodenya seperti apa ataupun modelnya seperti apa Bu ya. Nah jadi nih kira-kira kapan nih Bu kegiatan ini dalam pembelajaran ini akan Ibu lakukan di kelas apa, di hari apa ataupun jam keberapa? Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di jadwalnya ada di kelas 7B Pak Ya, di ya. hari Rabu, kebetulan ada 3 jam di jam terakhir. Ya. Baik Bu ya. Nanti ya Bu. Ya Bu. Oh. Baik Bu ya. Jadi pada hari Rabu di kelas 7B Bu ya. Ya, Ya. Yang dimana ada 3 jam Bu ya Bu. Ibu masuk ke kelas tersebut untuk melakukan proses pembelajaran ya. Dan mungkin insya Allah saya akan datang Bu ke kelas Ibu. Ya. Saya akan melakukan supervisi kelas Bu ya. Minta izin ya Bu untuk ya, supervisinya. Di mana saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang selama ataupun apa saja yang terjadi ataupun ada Bu dalam selama proses pembelajaran di kelas Bu ya. Nah, nanti Bu setelah melakukan observasi ya atau saya datang ke kelas ke Ibu ya, nanti kita selanjutnya yang terakhir kita akan adakan pasca observasi Bu. Ya, ya nanti pun saya mungkin akan didampingi Bu, bukan saya sendiri Bu. Ya. Saya minta izinnya Bu, nanti akan didampingi oleh pengajar praktek Bu ya. Begitu Bu. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan Pak observasi ini, kira-kira dari percakapan tadi nih, mungkin yang Ibu dapatkan dari percakapan ini apa Bu? Tentunya ini akan berkaitan nanti dengan persiapan saya dalam melakukan pembelajaran. Saya juga sekarang sudah mendapat lebih banyak gambaran gitu, seperti media KPD seperti apa yang harus saya sampaikan kepada siswa ketika nanti observasi. Semoga dilancarkan segalanya Pak ya. Amin, amin, amin. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan observasi ini Bu ya. Sampai ketemu Bu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu ya Bu ya, minggu depan. Semoga kita pun diberikan kesehatan, kelancaran Bu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan observasi ini yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan keluarkan buku catatannya sambil Ibu isi presensi ya. Daftar hadir. Siapa hari ini yang tidak sekolah, Kaiza?
Yang tidak sekolah hari ini siapa? Naira. Naira kenapa? Sakit ya? Sudah, oke. Ibu mengingatkan kembali tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama, kalian mampu menganalisis teks deskripsi untuk menemukan pengertian. Pengertian apa? Teks deskripsi. Kemudian fungsi teks deskripsi, struktur serta kebahasaannya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis isi dari teks deskripsi. Dan yang ketiga, kalian mampu menyusun teks deskripsi ya, supaya kalian tahu bagaimana sih cara membuat teks deskripsi. Oke, siapa yang masih ingat Ibu kemarin menayangkan video apa? Video laut. Video apa lagi? Laut aja? Laut aja. Masa? Ada apa teh? Selain laut, pemandangan, ada air terjunnya, ada pantainya. Yang ada di lokasinya di mana? Di Geopark Ciletuh ya, yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, oke. Sekarang kalian coba amati dulu gambar berikut. Gambar objeknya apa ini? Bunga apa? Bunga matahari. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Bunga matahari itu disebutnya sunflower, gaya ya, sunflower, pintar ya. Bunga matahari. Coba kalian sebutkan ciri-cirinya atau ciri-ciri yang bisa kalian lihat dari bunga tersebut. Warnanya kuning, oke. Ada bijinya, ada daunnya. Daunnya warna apa? Warna hijau. Bentuknya matahari ya. Perhatikan di sini ya. Coba kalau kalian lihat lagi, ada apa di sini? Tuh, lebah ini sedang ada di bunga matahari. Ya, tadi ada yang menyebutkan bunga matahari itu ada bijinya yang sering kita kenal dengan kuaci. Siapa yang suka makan kuaci? Oh iya, kenapa suka makan kuaci? Enak. Nah, kalian bisa melihat gambar tersebut, kemudian bisa menyebutkan ciri-cirinya. Tanpa kalian sadari, kalian sudah mendeskripsikan atau menggambarkan objek tersebut. Ya, Ibu kan belum ya menerangkan mengenai apa itu pengertian deskripsi dan sebagainya. Oke, lanjut. Silahkan kalian amati video berikut ini. Bentar ya, itunya connect belum ya suaranya. Simak dulu video berikut. Silahkan catat hal-hal penting ya yang kalian temukan dalam video tersebut. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi di channel saya, Rinda Darawati, Inspirasi Bahasa Indonesia. Video kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Dalam mengidentifikasi teks deskripsi, kalian harus bisa menemukan definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, anak-anak, sekarang coba amati objek tersebut. Jawab ya. Agendanya mana? Agenda kelas. Sekretarisnya siapa sih? Bagaimana bentuknya? Apa warna dia tersebut? Agenda kelas. Ketika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan Agenda yang satunya yang Ibu harus tanda tangan. kalian sudah bisa mendeskripsikan Pahmi dengan Meisanya tadi tuh. Jadi, Si Pahmi macam izin, tadi sakit. Izin sakit. Atau penggambaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Lalu, ciri-ciri teks deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu, menggambarkan kesan indera dengan gambaran objek jelas, membuat pembaca atau pendengar bisa merasakan sendiri, lalu menggunakan bahasa baku dan ilmiah.
Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Objek yang bisa dideskripsikan antara lain: 1. Tempat, contoh, pantai, sekolah, gedung, dan sebagainya. 2. Benda, contoh, buah-buahan, binatang, dan sebagainya. 3. Waktu, menggambarkan urutan waktu, contoh, pukul, sore hari, malam hari, dan sebagainya. 4. Orang, aspek yang akan dideskripsikan seperti bentuk wajah, tinggi badan, rambut, warna kulit, dan suaranya. Lanjut ke jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada 2, yaitu 1. Explanatory yang berdasarkan fakta, 2. Sugesti, yaitu berdasarkan pendapat penulis untuk menciptakan suatu objek melalui imajinasi para pembaca. Sudah kalian catat hal-hal pentingnya? Sudah, oke. Dari tayangan video tersebut, tentu kalian sudah menemukan yang namanya definisi atau pengerian dari teks deskripsi. Dimana sebetulnya teks deskripsi ini tanpa kalian sadari sudah pernah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti kalian pernah mengalami suatu peristiwa atau kejadian dan kalian ceritakan kembali kepada teman kalian. Itu kalian sudah menggambarkan atau sudah mendeskripsikan. Kalian menemukan sebuah benda. Benda tersebut kalian ceritakan kembali kepada teman, ciri-cirinya, bendanya, bentuknya, dan seterusnya. Nah, itu kalian sudah mendeskripsikan. Jadi apa itu teks deskripsi? Coba kalian perhatikan. Di sini ada pengertian teks deskripsi. Di mana teks deskripsi itu adalah teks yang gambarnya menggambarkan suatu peristiwa atau objek secara terperinci. Apa itu terperinci? Jelas. Apalagi? Pinter, jelas. Detil, pinter. Siapa yang jawab detil? Bisaan, bisa dipahami betul. Detil, rinci, ya, ataupun jelas, itu terperinci. Jadi objeknya itu dijelaskan atau digambarkan secara terperinci tentang bisa melibatkan panca indera, ya, bisa pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Panca indera ada berapa? Kalau panca indera kita ada 6. Ada berapa panca indera? Akan nama panca. Kalau panca itu berarti 4. Panca indera yang bisa kita lihat disebut dengan mata. Mata itu panca indera penglihatan. 1. Kemudian hidung apa? Indera apa? Penciuman. Kemudian telinga indera pendengaran. Kemudian indra peraba yang dirasakan oleh kulit. Satu lagi indra yang dirasakan asin, manis, pahit. Indra perasa. Ini peraba, ya. Kalau kulit peraba. Jadi berapa? Ada 5. Apa hubungannya dengan teks deskripsi? Teks deskripsi menggambarkan suatu objek atau benda, ya, atau peristiwa dengan rinci dengan melibatkan panca indera tadi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dirasakan. Yaitu, ya, pengertian dari teks deskripsi. Kalau cerpen mah berisi apa? Berisi cerita, betul, jalannya cerita, menceritakan suatu kisah, ya, atau peristiwa. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk membedakan dengan teks-teks yang lain, maka ada ciri-cirinya untuk teks deskripsi. Yang pertama, membuat pembaca atau pendengar seakan-akan merasakan sendiri. Dari teks deskripsi, karena digambarkan secara rinci, kita yang mendengarkan atau membaca teks tersebut seolah-olah ikut merasakan, ikut melihat, kemudian membayangkan betapa indahnya Ciletuh, Geopark Ciletuh, ya, walaupun belum pernah ke sana, ya. Kemudian melibatkan kesan indera yang tadi cek Ibu Teh ya, ada 6 panca indera, ya.
Misalnya dengan seolah-olah kita ikut melihat, mendengarkan, ya, merasakan penciuman, perasaan, perabaan, dan seterusnya. Kemudian menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatu itu objeknya bisa apa saja ya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Tadi terperinci itu apa? Jelas, detil ya. Nah, itu ya. Kemudian bahasanya baku dan ilmiah ya. Nah, kemudian apa saja sih objek yang bisa kita deskripsikan? Tidak hanya benda, tidak hanya tempat, bisa juga waktu, bisa juga orang. Contoh, tempat itu bisa pantai, apalagi rumah. Rumah pun bisa lebih spesifik, lebih khusus bisa. Kalau di rumah kita ingin menggambarkan kamar kita, berarti sudah kita ceritakan perincian dari kamar kita. Berarti kalau kamar apanya yang disebutkan? Ciri-ciri objeknya. Kalau kamar, kasurnya, terus bantalnya, bantalnya empuk tidak gitu merenya. Apalagi lampu, meja, ayat tuh meja nak, lemari. Ukurannya perlu ukuran, jangan lupa ya, warna cat dan sebagainya. Kemudian karakteristiknya bagaimana, nyamankah ya atau tidak nyaman. Warna dalamnya merah, rasanya manis, manfaatnya sehat. Mengandung vitamin apa? Kalau jambu merah, vitamin C, lebih tinggi dari jeruk ya, berdasarkan hasil penelitian. Oke, ya tadi bisa juga hewan, misalnya punya binatang peliharaan. Ingin kalian ceritakan bahwa punya binatang peliharaan. Siapa di sini punya binatang peliharaan? Oke, apa dapat binatang peliharaan? Kucing. Namanya siapa? Cupi, Cupi dan Rara, Lala, Nala. Cewek berarti dua-duanya. Oh iya. Kamu tadi binatang peliharaannya apa? Kucing juga. Yang lain punya binatang peliharaan lain? Ayam. Bisa ayam. Apalagi? Ayam warnanya apa? Bisa kan? Kalau kalian perhatikan, apabila ada orang hilang yang ditulis itu untuk mencari pengumuman atau membuat pengumuman orang hilang, yang disebutkan apanya? Apanya? Ciri-ciri fisiknya, betul. Seperti apa saja? Nama. Muka. Muka anak kunaon? Bentuk muka meren ya. Terus apa lagi? Tinggi badan, pinter. Apalagi? Berat badan. Semoga masih semangat. Jenis teks deskripsi ada dua. Nyatatnya nanti aja ya, mencatatnya ya. Ada explanatory, yaitu teks yang berdasarkan fakta. Siapa yang tahu apa itu fakta? Kebenaran. Terus? Asli. Tidak palsu. Apalagi? Kebenaran, asli. Kemudian kenyataan, pinter. Sesuatu yang benar-benar terjadi, kemudian sudah pasti atau belum pasti? Sudah pasti, itu fakta. Nah, kalau sugesti itu pendapat. Kalau fakta kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi dan sudah pasti. Kalau pendapat itu ada namanya opini. Pernah dengar? Opini. Pendapat atau opini ini untuk menciptakan suatu objek melalui imajinasi para pembaca atau pendapat pembacanya, bukan berdasarkan fakta. Ya, jadi supaya lebih jelas begini. Tadi ada salah satu contoh. Percakapan Gilang dengan temannya. Kata temannya, "Gilang, kamu punya adik enggak?" Kata si Gilang, "Apa?" "Punya." Terus disebutkan sama si Gilang ciri-cirinya apa, cenah? Cantik tidak? Punya adik, cantik. Terus rambutnya keriting, kulitnya putih. Ada ciri khasnya, cenah apa? Tompel, tanda lahir. Ada tanda lahir di mana? Di lengan kanannya. Ada satu lagi ciri khasnya, cenah dari adik si Gilang teh. Siapa? Siapa tadi yang jawab? Ada lesung pipitnya, kempotnya.
Nah, itu dijelaskan oleh si Gilang punya adik cantik, rambutnya keriting. Dijelaskan secara rinci? Dijelaskan secara rinci. Apakah itu berdasarkan fakta? Berdasarkan fakta, ya. Nah, itu yang disebut dengan fakta, ya. Kalau opini berdasarkan pendapat seseorang, ya. Contoh, kita belok sedikit ya untuk menentukan fakta opini supaya kalian paham. Fakta dengan opini itu jelas berbeda, ya. Kalau fakta berdasarkan kenyataan, sekali lagi kemudian kejadiannya itu sudah pasti. Kalau opini belum pasti. Coba Ibu minta kalian untuk membedakan mana fakta, mana opini dari beberapa kalimat berikut. Nomor 1, baca, ada apa? Macetnya menikah kitunya. Drama Korea sangat digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Menurut dapat sendiri, ini termasuk fakta atau opini? Drama Korea sangat digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Opini. Kenapa? Cung yang jawab opini. Oke. Cung yang jawab fakta. Fakta. Oke, 1 yang jawab fakta. Cung nu teu ngacung. Nu teu ngacung ge kudu ngacung ya. Oke. Jawaban yang benar kira-kira apa ya? Kita analisis ya. Coba dari kalimatnya. Drama Korea sangat digemari oleh seluruh kalangan masyarakat, berarti tidak memandang usia. Anak-anak, remaja, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek suka dengan drama Korea. Apakah betul seperti itu kenyataannya? Tidak. Berarti termasuk ke dalam opini. Ya, paham sampai sini? Belum tentu. Cek aki-aki teh teuing terus resep acan cenah. Ya, rakor nu kitu mending keneh film silat cenah beri prima cenah teh ya. Atau mending keneh main bola. Nah, itu termasuk ke dalam pendapat. Jadi opini. Lanjut, 2. Keza baca. SMP Negeri 3 Jampang Tengah, saya letak di Jalan Ciboyo, Masa Bodong 4. Fakta opini. Fakta. Jelas ini fakta. Kenapa? Karena memang fakta. Kenyataan. Ya, oke ya. Sudah bisa membedakan fakta opini? Pintar ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Oke, ice breaking dulu. Ada namanya tepuk fokus ya. Tepuk fokus dulu ah, konsentrasi dulu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Belum fokus. Fokusnya gini langsung sidakep ya. Oke, kita ulangi ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siapa yang bisa menjawab? Di sini ada ice breaking ya ini ya. Dalam sebuah akuarium terdapat 10 ekor ikan. Mati 2, tinggal silakan yang mau jawab tulis sesuai yang ada di kolom ini. Hurufnya sesuai. Hurufnya harus sesuai dalam kolom. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang mau ke depan mau coba? Ada 10 ekor ikan. Mati 2 ekor, tinggal deh coba sok. Siapa yang mau coba jawab? Ayo, sok. Ini tes ini ya. Tes logika. Namanya siapa? Indri. Bapak Ibu. Hurufnya harus sesuai kolom. Tetot.
Tetot, salah. Maksudnya mau nulis apa? Akuarium. Tinggal di akuarium, salah. Bukan itu, gagal. Ayo, siapa lagi yang mau coba? 10 ekor ikan, 2 ekor mati. Tinggal Ibu Caca mau coba jawab? Hah? Oh, pikiran heula. Kira-kira apa ya? 10 ekor ikan dalam akuarium, mati 2 ekor, tinggal tetot, salah. Tinggal dikubur, mending digorengnya. Ikan mah mati mah, dikubur mah memang mah orang. Ayo, Dapat mau coba lagi? Ayo. Silahkan sekarang berkelompok berdasarkan apa yang sudah kalian pilih, berdasarkan itunya apa? Gaya belajar kalian. Nah, sudah ibu kelompokkan. Kelompok visual, Aditya, Keiza, Empahmi, Empajri, Naura, Revan, Ripa, dan Sofia. Silahkan menempati barisan sebelah sini. Kinestetik ada dua kelompok karena banyak yang memilih kinestetik. Ada Angga, Nova, Dafa, Husna, Ikrom, Rizky, Lailatu, Taufik Rahman, Zahra. Kinestetik 2 ada Anggra, M. Fitri, Zairun Nizam, Sawa, Syahdan, Irfansa, Tiara, Siti Dewi, M. Nasrudin. Yang harus kalian kerjakan berdasarkan petunjuk yang ada dalam LKPD tersebut. Ya, di sini ada, silakan ambil untuk kelompok visual. Mana? Visual, kinestetik. Buka halaman berikutnya, halaman yang kedua. Buka dulu halaman yang kedua. Audio. Iya, audio mainnya. Perhatikan dulu. Perhatikan Ibu dulu ya. Di LKPD, perhatikan. Ada contoh dulu, Ibu sudah contohkan contoh pengerjaan. Silahkan dibuka halaman berikutnya ya. Tempat wisata Pantai Anyer ada di teks 1 ya. Di teks 1 itu ada Pantai Wisata Anyer. Oh iya. Halaman pertama ada, halaman pertama siapa teh namanya teh? Itu teh yang kecil teh, Farhan. Rehan. Han. Di halaman pertama ada teks 1. Kemudian dibuka halaman kedua. Halaman keduanya ada kolom atau tabel yang menyatakan atau menyebutkan objek yang dideskripsikan. Ini contoh ya. Jadi pengerjaannya seperti itu. Contoh objek yang dideskripsikannya apa? Oh, tempat wisata Pantai Anyer. Perinciannya sudah ada di situ dari bacaan nyarinya, yaitu katanya letaknya di Provinsi Banten. Banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Pantainya indah dengan air yang pasir putih yang mempesona dan seterusnya. Nah, ke bawahnya ada teks 2 yang membaca nanti dibaca ya. Kalau yang kinestetik ya, kan itu bergerak ya kalau kinestetik. Silahkan kalian ingin melihat gambaran dari teks tersebut, dalam setiap teks tersebut, dengan bergerak kalian boleh melihat dalam bentuk gambarnya. Kalian amati ke sini gambarnya, ya. Paham tidak? Sama yang visual pun kalau mau melihat gambarnya boleh, mau membaca saja dalam teksnya boleh untuk mengerjakannya. Paham? Nah, sekarang silahkan mulai dikerjakan. Tulis nama kelompoknya, ada di situ. Kelompok apa? Audio,
visual, kinestetik 1, kinestetik 2, tuliskan nama anggota kelompoknya. Tentukan siapa ketuanya dalam kelompoknya. Yang kedua, tentukan sekretaris. Sekretarisnya, sekretaris itu yang biasanya tugasnya mencatat. Tugasnya mencatat. Silakan tentukan ya. Tulis dulu. Yang kinestetik, silakan jalan-jalan, boleh lihat gambar. Gambarnya dilihat, amati, tuliskan ciri-ciri fisiknya atau ciri perinciannya, kalimat perinciannya. Yang visual boleh lihat gambar, boleh. Langsung kerjakan teks 2 ya. Teks 2-nya kerjakan. Udah ya, tekan nya. Ini Pantai Anyer sama Pantai Anyer. Membacakan hasil kerja kelompoknya. Kelompok manakah yang pertama tampil? Di sini sudah ada visual, audio, kinestetik 1, kinestetik 2. Kita akan undi. Kita akan undi siapa yang pertama tampil ke depan. Kinestetik 2 dulu. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Kelompok kelompok kinestetik 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. kelompok dari kinestetik 2. Sip, bacakan. Objeknya yaitu kucing. Betul. Nama kucing Bolang. Bolang suka bermain keliling komplek. Perinciannya. Dia memiliki bulu dan juga mata yang putih, serta memiliki bibir yang monyet serta berwarna merah muda yang sangat menggemaskan. Dan juga Bolang sangat tidak suka disentuh. Saya sangat suka dengan Bolang sangat muda. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita undi lagi ya. Ini kelompok selanjutnya yang tampil adalah audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, lanjut. Objek yang nomor 1 masih si bolang. Tujuan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok audio. Selanjutnya kelompok visual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya selalu bersinar Waalaikumsalam
wabarakatuh. Oh, kelompok kinestetik 1 selanjutnya. Pantai Anyar salah satu pantai di Provinsi Banten yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang isinya, pantai ini tidak henti-hentinya dikunjungi oleh para wisata lokal, terutama dari Jakarta dan sekitarnya. Pantainya yang indah dengan pasir putih yang mempesona menjadikan pantai ini menjadi salah satu pantai favorit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali duduk ya. Oke, dengarkan apa yang akan kita simpulkan. Anak-anak hebat kelas 7B, hari ini kita sudah belajar satu materi, yaitu yang pertama apa? Teks deskripsi, pengertiannya ya, ciri-ciri serta jenisnya. Coba kalian siapa yang bisa menjelaskan? Kita ulangi lagi ya, menjelaskan apa itu teks deskripsi. Tunjuk tangan. Teks yang menggambarkan objek secara terperinci. Ya, ciri-cirinya sudah Ibu jelaskan juga ya. Ada 2 jenis teks deskripsi, ada 1 eksplanatori, 2 sugesti. Kalau eksplanatori bedanya apa? Berdasarkan apa? Fakta. Kalau sugesti, opini atau pendapat. Baiklah, itu hari ini yang bisa kita pelajari di rumah. Materi ini dibaca lagi ya supaya tetap nempel di otak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ada yang sedih? Senang. Oke, baiklah. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin ya. Masih tentang teks deskripsi, kita akan membahas struktur dari teks deskripsi. Itu saja pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, silahkan berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi